Yo yo yo, balik lagi di channel Kang Rekap, tempat kita bedah tuntas semua alur cerita manhwa kesayangan kita. Gila, nggak kerasa kita udah sampai di chapter 51 sampai chapter 55 aja nih. Kita langsung aja gaspol ke chapter 51 terlebih dahulu. Chapter 51 dibuka dengan adegan beralih ke masa lalu, melanjutkan ingatan karakter utama kita, SEO Ganggrim. Setelah kematian orang tuanya, ia dibuang oleh kerabatnya. Kami tidak bisa mengurusnya lagi. Segala macam hal buruk terjadi sejak kami membawanya. Teriak mereka pada seorang dukun. Suara dewa yang jahat terus membisiki Ganggrim. Ini semua karena kau menolakku. Ganggrim kecil akhirnya ditinggalkan di depan sebuah kuil. Saat ia kebingungan, seorang wanita berpakaian dukun mendatanginya. Kau Ganggrim? Tanyanya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Seo Hwagyong. Ia adalah dukun yang seharusnya melakukan ritual pada Ganggrim. Seo Hwagyong tahu bahwa kerabat orang tua Ganggrim memintanya untuk melakukan ritual agar Ganggrim menerima dewa. Tapi kurasa kau tidak menginginkannya, katanya. Jika kau tidak mau, kau tidak harus melakukannya. Kata-kata itu membuat Ganggrim kecil terkejut. Seo Hwagyong menjelaskan bahwa dewa yang menginginkan Ganggrim terlalu kuat untuk ia lawan sepenuhnya. Jadi, datanglah ke sini sebagai muridku, sampai kau bisa melindungi dirimu sendiri, tawarnya. Ganggrim kecil yang khawatir Seo Hwagyong akan terluka menolak. Tidak, tapi Seo Hwagyong hanya tersenyum. Kau meremehkanku. Aku punya dewa yang melindungiku, jadi kau tidak perlu khawatir. Dengan senyum hangat, Seo Hwagyong meyakinkan Ganggrim. Mungkin sekarang menyakitkan, tapi suatu hari nanti, semua akan baik-baik saja. Akan ada orang-orang baik di sekitarmu, dan kau akan menjadi bahagia. Kata-kata penuh harapan itu menyentuh hati Ganggrim kecil. Kembali ke masa sekarang, Ganggrim dewasa mengingat kembali momen itu. Seo Hwagyong kemudian melakukan ritual untuk menekan energi ilahi yang mengincarnya. Dan selama tinggal bersamanya, aku berhenti melihat roh-roh. Namun, suara dewa kembali bergema, menjelaskan konsekuensi dari tindakan Ganggrim. Tapi saat kau membangun karma dan mendekati perbatasan, kau mulai melihat dan mendengar hal-hal yang seharusnya tidak kau lihat dan dengar. Dan saat kau melewati perbatasan itu, kau akan mati, bisik sang dewa. Suara itu terus memanggilnya. Lebih dekat padaku. Nah, ingatan kelam itu berakhir, dan Ganggrim terbangun di ranjang rumah sakit dengan kaget. Sebuah mimpi, seorang perawat memberitahunya. Ini bukan mimpi, SEO Ganggrim Nim. Anda akhirnya bangun setelah 1 bulan. Ganggrim yang panik langsung bertanya, Shinsue, bagaimana dengan Shinsue? Perawat itu tersenyum. Dia juga baik-baik saja. Ganggrim merasa sangat lega mendengarnya. Perawat itu pamit untuk memanggil penanggung jawab. Juga, selamat atas kesembuhan Anda, ucapnya sambil tersenyum. Namun, di belakangnya, Ganggrim bisa melihat bayangan-bayangan arwah penasaran, menandakan bahwa penglihatannya terhadap dunia lain telah kembali. Ganggrim kemudian memeriksa jendela takdirnya. Ia terkejut melihat statusnya. Profil takdir, Seo Ganggrim. Kelas Tertiary, Ghostly Grave, atribut api. Apa? Aku naik 2 level sekaligus? Gumamnya. Ia menduga ini adalah efek dari pertukaran takdirnya dengan Shinsue. Tapi bagaimana kami bisa keluar dari Demon Realm? Saat ia sedang bingung, manajer Gongju masuk ke ruangannya. SEO Ganggrim, kenapa kau tidak memberitahu kami bahwa kau punya kemampuan untuk mencuri takdir orang lain? Tanya Gongju dengan nada menuntut. Ganggrim hanya menatapnya dengan tenang. Sudah kuduga. Aku menyembunyikannya karena aku khawatir akan reaksi seperti ini, jawabnya santai. Manajer Gongju mencoba menenangkan diri. Baiklah, aku akan tenang. Kalau begitu, apa kau pernah membunuh seseorang dengan niat untuk mencuri takdirnya? Tidak, jawab Ganggrim dengan tegas. Gongju melanjutkan interogasinya. Bagaimana dengan tanpa niat? Karakter utama kita, SEO Ganggrim, mengakui. Sebagai bela diri, ya, ia kemudian menambahkan pembelaannya. Tapi kita semua menandatangani kontrak saat masuk. Menyetujui fakta bahwa cedera dan kematian bisa terjadi akibat konflik antar trainee atau monster. Aku tidak membunuh siapapun tanpa alasan. Ganggrim bisa membaca ekspresi wajah Gongju yang seolah berpikir. Tapi pembunuhan tetaplah pembunuhan. Ia merasa reaksi itu wajar. Dengan tenang, Ganggrim bertanya, jadi, apa yang akan terjadi padaku sekarang? Apa aku akan dihukum? Di luar dugaan, Gongju justru tersenyum. Selamat, Seo Ganggrim, kau menerima nilai paling unggul di antara semua trainee dari semua region. Rekannya, Ju Sung-tae, memprotes. Tim leader,
Apa kau benar-benar akan membiarkan orang berbahaya sepertinya? Diam, Ju! Sung Tae! Potong Gong Ju. Gong Ju kemudian memberikan penawaran yang mengejutkan. Aku punya tawaran untukmu. Seo Gangrim, kami menawarimu posisi resmi di tim 2 Fate Protection Agency. Dan Gangrim terkejut. Tanpa ragu, Gangrim menolak. Maaf, tapi aku tidak punya niat menerima tawaran itu. Dengan tatapan blond, Gong Ju merasa tidak percaya dan Ju Sung Tae langsung marah. Apa kau tahu kesempatan emas macam apa ini? Gong Ju kembali membungkamnya dan mencoba membujuk Gangrim lagi. Memberinya kartu nama dan menyuruhnya beristirahat sebelum melapor ke ruang pelatihan setelah keluar dari rumah sakit. Setelah mereka pergi, Gangrim langsung merenung. Bekerja untuk Fate Protection Agency. Ia sadar mereka belum mengetahui tentang skill Destiny Detection miliknya. Karena jika mereka tahu, mereka pasti akan melakukan apa saja untuk merekrutnya. Ia kemudian melihat status Ju Sung Tae. Profil takdir Ju Sung Tae. Kelas Tertiary Draconic Grey. Setelah memastikan rahasianya masih aman, Gangrim memutuskan prioritas utamanya. Pertama-tama, aku harus mencari Shinsuo. Putusnya, Gangrim berjalan ke kamar Shinsuo dan menemukannya sedang tertidur pulas. Ia menatapnya lega. Namun pandangannya tertuju pada lengan Shinsuo yang kini telah diamputasi. Saat ia menatapnya lebih dekat dengan perasaan sedih, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul, mengungkapkan rahasia yang mengerikan. Notifikasi sistem. Aura terdeteksi. Aura pembunuhan terdeteksi dari takdir Shinsuo. Chapter 51. Berakhir dengan Seo Gangrim yang menemukan fakta mengejutkan bahwa di dalam takdir, Shinsuo, gadis yang mati-matian ia lindungi, ternyata bersemayam aura pembunuhan. Chapter 52 dibuka dengan melanjutkan chapter sebelumnya. Notifikasi sistem masih terpampang di depan karakter utama kita, Seo Gangrim, saat ia menatap Shinsuo yang tertidur. Tertulis dengan jelas, aura pembunuhan terdeteksi dari takdir Shinsuo. Gangrim sangat terkejut. Pembunuhan? Bagaimana bisa? Ia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, Shinsuo tidak pernah memiliki energi kematian sekuat ini. Untuk mencari jawaban, Gangrim segera mengaktifkan salah satu item berharganya. Aktivasi item Guide of Fate. Seketika, item Guide of Fate miliknya bersinar terang. Kekuatannya ditingkatkan oleh barrier di sekitarnya. Sebuah penglihatan tentang masa depan yang kelam muncul di hadapannya, membuatnya pusing dan kesakitan. Di dalam penglihatan itu, ia melihat Shinsuo yang terluka parah, ditawan oleh sesosok wanita berambut panjang. Wanita itu berkata dengan dingin, "So, Gangrim tidak akan datang. Dia bahkan tidak tahu kau ada di sini." Gangrim yang kebingungan bergumam, apakah ini adalah masa depan? Wanita itu terus berbicara. Seo Gangrim meninggalkanmu begitu saja setelah keluar dari fasilitas. Jadi kenapa kau mencoba mati untuknya? Tidak peduli apa yang kau lakukan, Seo Gangrim akan mati. Sue menatapnya dengan penuh kebencian. "Jangan," bisiknya. "Jangan sentuh Seo Gangrim," teriak Suhe dengan sisa tenaganya. Wanita itu hanya tersenyum sinis. "Sayang sekali. Kalau begitu, selamat tinggal," ucapnya sambil melancarkan serangan mematikan. Penglihatan itu berakhir, meninggalkan Gangrim yang syok berat. Kembali ke masa sekarang. Di kamar rumah sakit, Gangrim mencengkram kompas takdirnya dengan panik. Di tempat yang tidak kukenal, Shinsuo akan mati lagi karenaku? Ia sadar, penglihatan itu tidak cukup untuk mencegah tragedi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, sebuah penglihatan lain muncul, membawanya kembali ke hari kecelakaan tragis orang tuanya. Di masa lalu, ia melihat mereka menyuruhnya lari. Gangrim kecil berlari sekuat tenaga mencari bantuan. "Tunggu aku! Tolong! Ada orang di sini! Tolong ibu! Dan ayahku!" Dari kejauhan, ia mendengar percakapan terakhir orang tuanya. Mereka tahu mobil itu akan meledak dan sengaja mengirimnya pergi untuk menyelamatkannya. "Aku senang kita mengirimnya pergi tepat waktu." Saat itulah Gangrim sadar. Orang tuanya tahu mereka akan mati. Penglihatan itu menjadi semakin jelas. Kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Sesosok figur berambut putih panjang dengan pedang menyerang mobil itu. Orang yang sama dengan yang ada di penglihatan masa depan Shinsuo. "Baekhyang!" bisik Gangrim ngeri saat item Guide of Fate miliknya nonaktif. Kembali ke masa sekarang, Gangrim mencengkram kompas itu erat-erat. Pikirannya berkecamuk. Bukan kecelakaan biasa, tapi Baekhyang yang menyerang mobil itu. Kalau begitu, apa Baekhyang juga yang membunuh Shinsuo?
Di masa depan yang baru saja kulihat, lamunannya buyar saat Shinsuah mulai sadar. Gangrim segera keluar dan menyembunyikan kompasnya. Tak lama kemudian, manajer SEO Moon Yong-yeo mau masuk ke ruangan ketemu Gangrim dan membawa sebuket bunga. Haro Gangrimu, SSI, aku tahu kau akan ada di sini. Sapanya ramah. Oh, kau mengingatku, tanya So Moon Yong-yeo. Ia lalu menceritakan bagaimana Shinsuh dengan satu lengan putus dan luka di sekujur tubuh tetap menggendong Gangrim keluar dari Demon Realm. Dia pasti sangat kesulitan, katanya. Seo Moon Yong-yeo kemudian langsung ke intinya. Bekerjalah untuk Fate Protection Agency. Untuk tim 1, bukan tim 2. Saat Gangrim hendak menolak, ia memberikan penawaran yang tidak bisa ditolak. Kalau begitu, aku akan mengembalikan lengan Suesi. Gangrim shock. Gangrim shock. Ia tahu mengembalikan anggota tubuh adalah hal yang mustahil di masa sekarang. Seo Moon Yong-yeo meyakinkannya bahwa ia bisa melakukannya begitu Gangrim bergabung. Gangrim bimbang menerima tawaran ini akan merusak semua rencananya. Tapi ini demi Shinsuh. Ia bertanya, berapa lama kontraknya? Setahun? Lebih lama lebih baik? Jawab So Moon Yong-yeo. Seo Moon Yong-yeo memberikan penawaran terakhir. Masa tenggang beberapa bulan. Jika Gangrim menerima tawarannya sekarang juga. Saat Gangrim terlihat akan setuju, sebuah suara menghentikannya. SEO Gangrim C tidak akan bekerja untuk agensi, kata Shinsuah yang sudah terbangun. Shinsuah menatap tajam ke arah Seo Moon Yong-yeo. Apa kau menggunakan lenganku sebagai umpan untuk memancingnya bekerja? Seo Moon Yong-yeo mencoba menawarkan posisi itu pada Sueh juga, tapi ditolak mentah-mentah. Tidak, terima kasih. Nilai-nilai kita tidak sejalan, ucap Suah ketus. Setelah Seo Moon Yong-yeo pergi, Shinsuah menasihati Gangrim. Jika kau akan bilang ya hanya demi lenganku, jangan pernah pikirkan itu lagi. Ini tanggung jawabku, bukan tanggung jawabmu. Gangrim mencoba berbohong. Aku akan bilang, ya, bahkan jika bukan karena lenganmu. Kau sangat payah dalam berbohong. Jadi jangan coba-coba. Potong Sueh sambil menghela napas. Gangrim memegang pergelangan tangan Sueh. Kenapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Kenapa kau mengorbankan lenganmu untukku? Kita bahkan tidak begitu dekat. Kita baru saling kenal beberapa bulan. Sueh terdiam sejenak. Tidak bisa menemukan alasan yang logis. Itu tidak penting. Kenapa? Desak Gangrim. Shinsuah menatapnya dengan tatapan tulus dan rapuh. Aku tidak tahu, jawabnya lirih. Hanya saja, aku peduli padamu. Chapter 52 berakhir dengan pengakuan tulus Shinsuah yang membuat Gangrim terdiam, menyadari betapa dalam ikatan yang telah terbentuk di antara mereka di tengah semua kekacauan takdir. Chapter 53 dimulai dengan kelanjutan pengakuan tulus Shinsuah kepada karakter utama kita, SEO Gangrim. Aku peduli padamu, ucapnya. Ia kemudian menjelaskan perasaannya yang tumbuh seiring waktu. Dari rasa terima kasih karena ditolong, menjadi kagum karena Gangrim selalu menjaga mereka diam-diam, dan akhirnya simpati karena melihat Gangrim menanggung beban berat sendirian. Bahkan di Room of Sun Skeletons, Shinsuah merasa bersalah karena Gangrim berada dalam bahaya karenanya. Tapi jujur saja, itu bukan satu-satunya alasan. Lanjutnya, dengan wajah sedikit memerah, ia mengakui, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa seperti sudah mengenalmu sejak lama. Gangrim terkejut mendengar pengakuan itu. Ia memejamkan mata sejenak, meresapi kata-kata Suhe. Saat aku melihatmu dalam bahaya, tubuhku bergerak dengan sendirinya. Tambah Suhe, aneh. Kan kita baru saling kenal beberapa bulan. Gangrim berpikir keras. Apakah regresi ini juga mempengaruhi Shinsu? Ia teringat teman-temannya yang lain, yang juga seolah memiliki sisa-sisa ingatan dari kehidupan masa lalu di alam bawah sadar mereka. Semua momen di mana mereka menunjukkan kedekatan yang aneh melintas di benaknya. Pikirannya dipenuhi dilema. Apa sebenarnya cara untuk menyelamatkan Shinsu? Jika Suah terus berada di sisinya, ia mungkin akan mengalami nasib tragis yang sama seperti di kehidupan masa lalunya, atau bahkan dibunuh oleh Be yang seperti orang tuanya. Tapi bagaimana jika aku pergi? Gangrim teringat penglihatan mengerikan dari Guide of Fate, di mana Shinsuah mati di tempat yang tidak ia ketahui. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Setelah pertimbangan matang, Gangrim akhirnya membuat keputusan. Baiklah, Shinsuah, yang tidak tahu apa yang dipikirkan Gangrim, tersenyum cerah. Aku dengar para hunter yang sependapat bisa membentuk sekte.
Bagaimana kalau kita bergabung dengan sekte yang sama? Ajaknya. Gangrim menjawab dengan ragu. Jika aku berminat. Hebat. Aku akan terus mengajakmu. Bahkan jika kau menolak. Kata Sue ceria. Oh, tentu saja. Sekali kau masuk, kau tidak bisa keluar sesuka hati. Oke? Percakapan mereka mengingatkan Gangrim pada masa lalu, di mana ia berulang kali mencoba keluar dari sekte. Namun Shinsuo selalu menolaknya dengan berbagai alasan. Lamunan Gangrim buyar saat Father Johan memanggilnya. Brother Ezio Gangrim, kau benar-benar sudah bangun. Ia berlari dengan wajah gembira. Aku sangat senang. Kau sudah sadar. Father Johan menjelaskan bahwa ia datang sendiri karena tidak yakin apakah berita itu benar. Tapi aku yakin yang lain juga ingin bertemu denganmu. Shinsuo tersenyum. Ah, benar juga. Semua orang pasti menunggu. Ia lalu pamit untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Saat berjalan berdua dengan Father Johan, Gangrim masih memikirkan cara menyelamatkan Shinsuo dari Baek yang aku harus menemukan metodenya secepat mungkin. Johan menuntunnya ke fasilitas pelatihan tempat teman-temannya berkumpul. Aku yakin semua orang menunggumu. Kami sangat khawatir, kata Johan. Baik saat kau keluar dalam keadaan setengah mati, maupun saat masalah tentang kekuatan unikmu terungkap, kami sangat... Johan berhenti, merasa tidak enak. Oh, benar. Maaf. Kau mungkin tidak nyaman membicarakan ini, kan? Tidak sama sekali, jawab Gangrim. Justru, lebih penting lagi, apa kalian baik-baik saja dengan itu? Maksudku, aku telah menyembunyikan fakta bahwa aku punya kekuatan ini. Father Johan tersenyum tulus. Tentu saja, aku sudah melihat betapa baiknya dirimu. Jawaban itu membuat Gangrim tertegun sejenak. Saat mereka tiba, Yun-gyo, Yun-bum, dan Jang Tae-hun langsung menyambutnya dengan hangat. Master! Hyung-nim! Yun-gyo memeluknya erat. Kami benar-benar khawatir kau mungkin mati. Gangrim tersenyum tipis. Kalian seharusnya pergi saja bersama yang lain. Tidak, aku bahkan tidak mau menyapa orang-orang itu lagi. Seru Yun-bum dengan marah. Mereka sangat jahat, padahal mereka semua melihat. Gangrim bertanya apa yang terjadi. Yun-bum kemudian menceritakan kejadian 2 minggu yang lalu. Di masa lalu, 2 minggu sebelumnya, para hunter yang selamat dari Demon Realm sedang berkumpul. Choi Sang-won, dengan nada penuh kebencian, berkata, tidak masuk akal melepaskan seorang kriminal seperti dia ke masyarakat. Dia lebih baik mati saja. Salah satu teman Sue marah, yaitu Yun-bum, Choi Sang-won-si. Apa yang baru saja kau katakan? Memangnya kenapa? Seo Gangrim itu seorang pembunuh. Balas Sang-won. Ia terus memprovokasi. Aku yakin dia membawa kalian hanya agar dia bisa mencari kesempatan untuk mencuri kekuatan kalian. Ucapan itu membuat Yun-bum murka. Tanpa ragu, ia melayangkan pukulan telak ke perut Choi Sang-won. Jangan sebut master dengan nama seperti itu, geramnya. Yang lain terkejut melihatnya. Tentu saja, aku akan memanggil pembunuh sesuai dengan sebutannya. Balas Sang-won. Jang Tae-hun kemudian maju dan mencengkeram kerah Choi Sang-won. Oi, kau! Jika Gangrim Hyung adalah seorang pembunuh, kau pasti sudah mati. Katanya dengan tatapan dingin. Untuk orang sepertimu, yang perlu ia lakukan hanyalah memutuskan. Dan kau akan mati. Yun-gol ikut membela. Di atas segalanya, jika Master benar-benar seorang pembunuh, semua orang di sini seharusnya sudah mati di Demon Realm. Meracuni makanan akan sangat mudah baginya. Perkataan itu membuat para hunter lain terdiam. Namun, beberapa hunter tetap merasa takut. Tapi dia menggunakan kekuatannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi ikatan. Aku juga tidak berpikir dia orang jahat. Tapi memang benar, dia membuatku merinding. Kata yang lain. Choi Sang-won kembali memanas-manasi suasana. Benar kan? Kalian semua juga sedang ditipu. Tidak ada hal baik yang akan datang dari bergaul dengan orang seperti itu. Kembali ke masa sekarang. Setelah mendengar cerita itu, Gangrim hanya bisa terdiam. Yun-gyeol mendekatinya. Jangan khawatir. Tidak peduli apa kata mereka. Kami akan tetap mengikutimu. Aku masih muridmu. Jang Tae-hun dan Yun-bum mengangguk setuju. Mereka lalu membahas tentang Opening Day. Hari di mana First Grade Demon Realm akan terbuka. Ini adalah event besar, di mana para hunter bisa berkembang jauh lebih cepat. Yun-bum dengan semangat berkata, kita juga akan menyerbu Demon Realm biasa dan melakukan misi pemusnahan monster sihir. Master, kau akan berlatih bersama kami juga kan? Gangrim menatap teman-temannya yang setia. Ia tersenyum tipis dan menyatakan tujuannya. Tujuanku adalah untuk menyerbu First Grade Demon Realm sebelum orang lain. Namun, ia menambahkan, tidak. Aku tidak berencana berlatih bersama kalian. Keputusan itu membuat teman-temannya
kaget. Chapter 53 berakhir dengan Gangrim yang menolak untuk berlatih bersama teman-temannya yang setia. Karena ia punya misi rahasia yang jauh lebih penting. Karena aku harus menemukan orang itu tanpa ada yang tahu. Chapter 54 dibuka dengan melanjutkan chapter sebelumnya. Karakter utama kita, Ezio Gangrim, menolak untuk berlatih bersama teman-temannya. Mereka pun panik, mengira Gangrim mencoba menjauhkan diri dari mereka. Kalau begitu, kami akan menunggu. Kapan kau akan selesai? Tanya Yungol. Gangrim hanya bisa menjawab, aku tidak tahu. Melihat situasi canggung itu, Yungol segera bertindak. Ia memasukkan Gangrim ke dalam grup chat mereka. Itu grup chat kita. Jangan keluar, Master, katanya. Di layar ponsel Gangrim, terlihat pesan selamat datang dari semua anggota timnya, termasuk Shinsuho yang meminta maaf karena lupa mengundangnya. Melihat itu, Gangrim tersenyum tipis dan menjawab, Oke. Adegan berpindah ke kantor Anafi. Anafi bertanya pada Gangrim, apa kau akan baik-baik saja? Kau tidak punya God's Revelation. Mungkin lebih baik bergabung dengan Fate Protection Agency. Gangrim dengan tegas menolak. Aku menolak! Sebuah penjelasan muncul, menjabarkan apa itu Shaman dan Revelation. Info System, Shaman dan Revelation. Shaman, seorang hunter yang tubuhnya telah dirasuki dewa dan meminjam kekuatan mereka. Revelation, perintah dari dewa yang mirip seperti quest. Para Shaman tidak bisa mengabaikannya. Tujuan dewa, para dewa memberikan quest seperti menaikkan rank, menyelesaikan Demon Realm, dan menaikkan popularitas nama sang dewa, Divine Title, agar nama mereka dikenal luas. Gangrim menjelaskan pada Anafi, karena aku tidak punya God's Protection, ada banyak hal yang harus aku persiapkan. Ia pun pamit pergi. Prioritas pertamanya adalah mendapatkan senjata yang layak. Ia teringat pada sebuah pedang. Info item, Lightning Struck, 7-branched sword. Status, rusak, butuh perbaikan. Kelas, tertiary, draconic grade. Deskripsi, sebuah pedang yang terbuat dari pohon suci yang tersambar petir. Gangrim tiba di sebuah bengkel pandai besi di pedesaan. Dari dalam, terdengar suara palu yang beradu dengan besi panas. Halo, ada orang, panggilnya. Seorang wanita muda dengan rambut pirang dan pakaian kerja muncul. Ah, sebentar, sudah lama sekali tidak ada pelanggan yang datang sampai ke pedalaman begini, katanya. Aku datang untukmu, Hanroja, ucap Gangrim. Hanroja, sang pandai besi, terkejut. Gangrim tahu bahwa untungnya gadis ini belum direkrut oleh Fate Protection Agency. Dalam ingatannya, Hanroja adalah cucu dari pandai besi legendaris, mendiang Hanchol. Di masa lalu, Gangrim pernah bertemu dengan kakek Hanroja. Sang kakek memintanya untuk membuka Destiny Window cucunya dan mengeluh karena cucunya itu hanya menderita di depan api. Padahal punya bakat luar biasa. Gangrim pun berkata pada Hanroja, aku butuh kemampuanmu. Dengan mata bersinar keemasan, Gangrim membuka jendela takdir milik Hanroja. Profile takdir, Hanroja. Rank, tertiary. Demonic grade. Atribut, fire. Kemampuan, Blacksmith Fire. Rank, tertiary draconic grade. Deskripsi, api produksi yang bisa membantu membuat item sihir. Memberikan perbaikan status saat berurusan dengan logam dan memungkinkan penggunaan item dengan rank yang sama. Hanroja sangat terkejut melihat statusnya. Gangrim kemudian memberikannya sebuah kontrak dengan syarat yang sangat ringan. Jangan berhubungan dengan Fate Protection Agency dan nantinya harus bekerja langsung untuk Ezio Gangrim. Hanya ini syaratnya, padahal kau sudah mensponsoriku, membantuku awakening, dan memberiku possession. Serunya tak percaya. Gangrim menjelaskan bahwa possession itu bukan darinya, melainkan dari arwah kakeknya, Hanchol, yang kini telah menjadi dewa. Untuk sekarang, tolong tempa dan perbaiki 7-branched sword ini. Dan ikuti revelation dari duamu sampai aku datang lagi nanti. Perintah Gangrim. Baik, ujar Hanroja. Sebelum Gangrim pergi, Hanroja meminta izin untuk pergi ke makam keluarganya terlebih dahulu. Mengunjungi pemakaman malam-malam begini, pikir Gangrim. Ia sadar bahwa energi hantu di dekat makam sangat kuat pada malam hari, sehingga monster sering muncul. Ia pun memutuskan untuk menemaninya. Mereka tiba di pemakaman yang ternyata sangat dekat. Saat itulah arwah kakek Hanroja muncul. Marah karena ada orang asing di dekat toko cucunya. Arwah itu baru tenang saat menyadari Gangrim adalah seorang Awaken dan memintanya membawa Hanroja ke Fate Protection Agency. Gangrim jadi paham. Ia bisa mendengar suara Hanchol karena mereka berada di dekat makamnya. Di depan makam kakeknya,
Hanroja menuangkan arak sebagai persembahan. "Kakek, terima kasih sudah menemaniku lagi," ucapnya. Gangrim bertanya, kenapa ia tidak berkomunikasi. Langsung saja karena sudah poses. Hanroja menjawab bahwa ia hanya merasa benar-benar berbicara dengan kakeknya jika datang ke makam. Ia mengaku sering datang ke makam itu di pagi hari karena jaraknya yang dekat. Gangrim bertanya, sudah berapa lama kakeknya meninggal? Belum sampai setengah tahun, jawab Hanroja. Gangrim berpikir, karena arwahnya masih baru, ia mungkin bisa menggunakan Destiny Stealing. Tapi tentu saja, ia tidak mungkin menggali kuburan di depan cucunya sendiri. Saat mereka hendak kembali, aura gelap tiba-tiba menyelimuti area itu. "Hanroyasi, berlindung di belakangku," kata Gangrim waspada. Mata merah menyala muncul dari kegelapan, dan segerombolan monster kelinci menyerang mereka. "Heo, benar-benar ada monster!" seru Hanroja ketakutan. Gangrim dengan sigap melindungi Hanroja sambil melawan monster-monster itu. Ia melihat sebuah jimat menempel di tubuh para monster. Saat ia menyadarinya, sesosok pria bertopeng muncul di hadapan mereka, memegang lonceng shaman. Bukankah sudah diajari bahwa berada di dekat makam seperti ini berbahaya? Apalagi membawa anak di bawah umur, kata pria itu. Gangrim menyuruh Hanroja untuk kembali lebih dulu. "Kenapa kau kemari, Hyung?" tanya Gangrim. Pria bertopeng itu melepaskan topengnya. "Jadi kau ingat suaraku? Sudah lebih dari 5 tahun sejak kita terakhir bertemu." "Sudah lama ya, Ezio, Gangrim?" ujar Hyung. Gangrim menjawab dingin, "Tidak juga. Kita pernah bertemu sekali saat pelatihan. Jika kau mengenaliku, kenapa kau tidak menyapa?" tanya Hyung. "Bukan situasi yang baik untuk menyapa," balas Gangrim. Ia lalu bertanya, "Apa kau mengikutiku atas perintah agensi? Atau keinginanmu sendiri?" Hyung tampak kecewa. "Itu yang pertama kau tanyakan, kupikir. Kau akan bertanya tentang ibu lebih dulu." Gangrim terdiam, lalu bertanya dengan ragu, "Apa guru baik-baik saja?" Pria bertopeng itu menatapnya, dan melalui balon teks hitam yang dingin, ia menjawab, "Ibu meninggal dunia 2 tahun yang lalu." Berita itu menghantam Gangrim dengan telak, meninggalkannya dalam keterkejutan dan duka yang mendalam. Chapter 54 berakhir dengan Gangrim yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ibu angkatnya Ezio Hwagyong telah meninggal dunia, disampaikan oleh rekan lamanya yang kini muncul sebagai sosok misterius bertopeng. Chapter 55 dibuka dengan melanjutkan chapter sebelumnya. Di tengah pemakaman yang sepi, asisten manajer Seomun Yongyo atau Hyung menyampaikan berita duka. "Ibu meninggal dunia 2 tahun yang lalu," katanya. Karakter utama kita, Ezio Gangrim, tertegun. Jadi guru benar-benar sudah meninggal. Ia teringat, di kehidupan sebelumnya pun, sang guru meninggal beberapa tahun sebelum Awakening Day. "Kenapa kau tidak meneleponku untuk pemakamannya?" tanya Gangrim dengan suara lirih. Mendengar itu, asisten manajer Hyung itu langsung naik pitam. "Pemakaman? Kau sendiri yang pergi meninggalkan rumah. Lalu sekarang apa?" Ia mencengkeram kerah baju Gangrim dengan marah. Adegan beralih ke masa lalu saat Gangrim pertama kali dibawa ke rumah sang guru. Di sana, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Kang Do-hyun. Sang guru, So Hwagyong, memperkenalkan Gangrim dan berkata, "Do-hyun, kau lebih tua, jadi kau harus baik padanya ya. Karena mulai hari ini, Gangrim akan menjadi anak angkatku." Kang Do-hyun sangat syok dan marah. "Anak angkat? Bagaimana ibu bisa melakukan ini padaku?" "Ibu bilang, tidak akan menurunkan status shaman." Ezio Hwagyong menenangkannya. "Benar, ibu tidak akan menurunkannya. Sangat menyakitkan hidup sesuai keinginan dewa. Ibu tidak mau kau menjalani hidup seperti itu." "Lalu siapa dia?" teriak Do-hyun. "Dewa yang kuat datang untuknya. Tapi anak ini tidak mau dirasuki. Jadi ibu berniat untuk membantunya," jelas sang ibu. Do-hyun yang salah paham dan mengira Gangrim merendahkan shaman, justru dengan berani berkata, "Kalau begitu aku yang akan menerima dewa itu. Aku menghormati ibu. Aku ingin menjadi seperti ibu." Ezio Hwagyong atau sang ibu hanya bisa menghela napas. Di kamarnya, Gangrim kecil hanya bisa termenung sendirian. Seiring berjalannya waktu, kecemburuan Do-hyun terhadap Gangrim semakin besar. Ia selalu menolak ajakan Gangrim untuk bermain atau belajar bersama, dan bahkan melarangnya untuk bersikap akrab di luar. Suatu hari, saat Gangrim pulang sekolah, Kang Do-hyun, ia dihadang oleh para berandalan. Gangrim yang kebetulan lewat, melihat kejadian itu dan langsung maju membela Kang Do-hyun. "Oi, jangan ganggu kakakku!" teriaknya.
Setelah perkelahian usai dan para berandalan itu kabur, Do Hyun melampiaskan amarahnya pada Gangrim. Kubilang aku benci ini. Jadi, kenapa kau terus menempel padaku? Bentaknya. Sambil menangis, Gangrim kecil menjawab, aku tidak bisa menahannya. Satu-satunya orang yang tidak sial di dekatku adalah kau dan ibu. Mendengar itu, Kang Do Hyun terdiam. Ia menatap Gangrim yang menangis dengan tatapan yang sulit diartikan. Do Hyun kemudian berkata dengan ketus, jangan panggil dia ibu. Dia ibuku. Ia meraih tangan Gangrim. Panggil dia guru, maka aku akan menjadi hyungmu. Sejak saat itu, hubungan mereka membaik dan mereka berjalan pulang bersama. Gangrim mengingat semua itu. Seperti kata guru, hidupku perlahan membaik. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa kali ritual penekanan energi ilahi, sang dewa kembali mengganggunya, mengatakan bahwa ia akan selalu membawa sial bagi orang di sekitarnya. Tidak, mulai sekarang akan berbeda. Tekad Gangrim saat itu. Dan benar saja, setelah itu, ia tidak lagi mendengar suara dewa atau melihat hantu. Ia sempat berpikir bahwa ia akhirnya bisa bahagia. Tapi pikiran itu menipuku, gumamnya. Seorang pria datang menghampiri ke kediaman rumah Seo Gangrim senior Gwageong. Kamu masih menjaga orang ini di dekatmu? Kamu sudah berkali-kali mempraktikkan penindasan ritual leluhur padanya. Namun, dia masih saja membawa kesialan. Jika kamu tidak menyuruhnya pergi sekarang, bahkan kamu akan... Omongannya pun dipotong Hwagyong. Di Hyun, jika kau mengoceh lagi, aku akan mencabut lidahmu dari mulutmu. Jangan pernah kau mengatakan hal itu pada anakku lagi. Adegan berpindah. Kang Do Hyun, kenapa Ibu Obi menyayangimu daripada aku, anaknya sendiri? Kenapa dewa ingin merasukimu? Bukan aku, ujarnya. Gangrim berkata, Hyung, menurutku kau terlalu mabuk malam ini. Ayo masuk ke dalam. Kang Do Hyun berkata, kenapa kau tidak next biarkan dewa merasukimu? Dewa yang datang kepadamu. Aku harap dia datang kepadaku bukan ke Seo Gangrim tapi kepadaku, ujar Do Hyun sambil terjatuh di lantai. Gangrim menatapnya dengan sedih. Bagaimana bisa? Dia berkata seperti itu, padahal dia tahu bagaimana aku hidup karena dewa itu. Ia sadar bahwa keinginannya untuk menolak dewa sama besarnya dengan keinginan Do Hyun untuk diterima dewa. Jadi, aku membawa ketidakbahagiaan pada Hyung jika aku, si pembawa sial, pergi. Hyung dan guru tidak akan tidak bahagia lagi. Itulah alasan Gangrim pergi meninggalkan rumah. Kembali ke masa sekarang. Di pemakaman, Hyung atau Kang Do Hyun bertanya, kenapa kau tidak melakukan apa-apa? Kau bisa dengan mudah melepaskanku, kan? Kau kan trainee terbaik. Apa kau meremehkanku sekarang? Gangrim menjawab dengan dingin. Aku tidak mau melawanmu. Jangan meremehkanku. Aku tidak sama seperti dulu. Dewa juga datang padaku. Seru sang Kang Do Hyun dengan mata berkilat marah. Gangrim hanya menatapnya, teringat pada masa lalu. Dulu, satu-satunya alasan kita bisa akur adalah karena aku lemah. Ia sadar, kecemburuan Kang Do Hyun itu belum juga hilang. Chapter 55 berakhir dengan Gangrim yang kini harus menghadapi kakak angkatnya yang lamanya yaitu Kang Do Hyun yang dipenuhi kecemburuan dan kekuatan baru. Menyadari bahwa ada sesuatu yang harus ia sampaikan pada Hyung atau Kang Do Hyun. Itulah alur ceritanya untuk chapter 51 sampai chapter 55. Kalau kamu suka alur ceritanya, bantu like dan komentar biar Kang Rekap tahu pendapat kalian. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Kita ketemu lagi di chapter 56 sampai chapter 60 bareng Kang Rekap.